Persaingan di dunia transportasi bus semakin ketat. Hampir setiap daerah memiliki perusahaan bus. Salah satu wilayah yang memiliki banyak perusahaan bus adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah tersebut menjadi markas pengusaha bus. Perusahaan bus mana sajakah itu? Dilansir dari berbagai sumber. Berikut deretan perusahaan bus asal Daerah Istimewa Yogyakarta yang eksis hingga sekarang. Dilansir dari tamijayautama.com, PT Anugerah Karya Utami Gemilang atau dikenal dengan sebutan PO Tamijaya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa transportasi, rute Yogyakarta, Denpasar dan perjalanan wisata, didirikan pada tahun 1984 oleh Mamik Soekarno dan suaminya. Keduanya awalnya merupakan pengusaha di bidang angkutan niaga, atau truk untuk kebutuhan pertanian. Kemudian dilansir dari otomotif.okezone.com, pada tahun 1989, PO Tamijaya mulai melakukan peremajaan atau mengganti armadanya dengan yang ber-AC. Di sisi lain, pemilik PO ini meyakini bahwa kunci sukses dalam usaha transportasi, khususnya bus adalah menambah jumlah armada. PO Bus yang awalnya fanatik dengan sasis Mercedes-Benz, kemudian beralih menggunakan sasis Hino. Karoseri yang digunakan PO Tamijaya pun berubah seiring waktu. PO ini mulai menjajaki produk dari karoseri Tentrem, karoseri Laksana, dan karoseri Adiputro. Perubahan karoseri dan sasis ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan ekstra untuk penumpang, karena pada tahun 1995, sudah mulai banyak PO Bus bermunculan dan menawarkan berbagai layanan mewah dengan harga murah. Perubahan karoseri dan sasis ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan ekstra untuk penumpang. Baru pada tahun 2000, kepemilikan PO Tamijaya beralih ke tangan Erike hingga saat ini. Perubahan kepemilikan ini membawa perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal layanan yang diberikan. Selanjutnya dilansir dari inews.id, nama Tamijaya diambil dari kakak Erike yang meninggal dalam kandungan sang ibu. Tamijaya itu dari nama kakak saya yang sudah almarhum, jadi ibu itu sebenarnya punya 5 anak. Saya anak kelima, nomor keempat ini meninggal di kandungan, namanya Utami Nuratri Dewi, yang akhirnya dijadikan ibu sebagai malaikat kami di keluarga dan perusahaan. Ujarnya, mengabadikan nama anak yang belum sempat terlahir ke dunia dianggap Ibu Mamik sebagai sebuah penghormatan. Erike juga mengakui ini sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi di perusahaan hingga bertahan sampai sekarang. Dilansir dari disway.id, baru saja grup band asal Yogyakarta Sheila on 7 naik bus suites kelas Tamijaya. Tapi yang menarik perhatian warganet di sosial media, justru viral sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @jaki, memperlihatkan momen kebersamaan Sheila on 7 yang menggunakan bus saat melakukan tur konser mereka. Dalam video tersebut terlihat momen Duta, sang vokalis yang menyapa sang sopir bus untuk menyetel sebuah lagu dari Sheila on 7 yang berjudul Itu Aku. Sementara para personel Sheila on 7 lainnya terlihat duduk beristirahat di kursinya masing-masing pada sleeper bus suites kelas milik Tamijaya. Diketahui video itu merupakan momen saat melakukan perjalanan setelah konser mereka di kawasan Garuda Wisnu Kencana atau GWK Bali pada malam tahun baru 2023 menuju konser di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Itu aku. Musisi Kunto Aji juga pernah merasakan masa-masa melakukan mini tour lewat jalur darat pada Juni tahun 2023. Armada yang digunakan Kunto Aji dan tim adalah sleeper bus suites kelas milik Tamijaya. Momen-momen tersebut dirasa sangat seru karena sebagian besar waktu dihabiskan bersama-sama. Pengalaman tur menggunakan bus juga pernah dialami oleh penyanyi Tiara Andini, tentunya dengan sleeper bus suites kelas milik Tamijaya. Dikutip dari TikTok @jaki yang diposting tanggal 7 Oktober tahun 2023, di keterangan dituliskan terima kasih kepada Tiara Andini, sudah memilih Tamijaya sebagai moda transportasi. Semoga sukses konsernya. Mbak Tiara, halo.
Dilansir dari ekonomi.okezone.com, Prayogo merupakan perusahaan otobus yang didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 1988. Awalnya perusahaan ini hanya melayani trayek Yogyakarta, Godean, Dekso. Seiring berjalannya waktu, trayek pun diperluas menjadi Yogyakarta, Purwokerto, Yogyakarta, Pekanbaru, hingga melayani perjalanan wisata. Cikal bakal PO Prayogo berasal dari Mugi Hartono, yang mendirikan PO Suharno pada tahun 1973 di Yogyakarta. Kemudian sekitar tahun 1983, PO Suharno membeli tempat sumber waras, Trisulatama, dan Mustika, yang dikelola oleh kakak dari Marianto, yakni Suharno. Kemudian dilansir dari YouTube Tube Nawawi, pemilik dari perusahaan otobus Prayogo sekarang adalah Marianto. Menurut pengakuan Marianto, perusahaan otobus Suharno sempat dikelola adiknya. Namun setelah meninggal dunia, perusahaan otobus Suharno kini dikelola anak dari adiknya, yaitu Rizky. PO Prayogo merupakan perusahaan bus AKDP, akap, dan bus pariwisata, dengan alamat kantor di Singojayan, Sendangarum, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melayani perjalanan pariwisata dengan daerah tujuan, Jawa, Bali, Sumatera. Dilansir dari Instagram PO Prayogo, ini merupakan cuplikan video bus pariwisata Prayogo Jogja di era tahun 2007. Dilansir dari duniabis.com, perusahaan otobus Maju Lancar dan perusahaan otobus Citra Adi Lancar merupakan perusahaan yang didirikan dari satu keluarga. Berawal dari perusahaan otobus Maju Lancar yang didirikan pada tahun 1986 oleh Bapak Sutrisno dan Ibu Sri Hartanti. Perusahaan otobus Maju Lancar berkantor di Jalan Wonosari, Jogja, kilometer 2,5, Siono, Logandeng, Pleyen, Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di awal pendiriannya, perusahaan otobus Maju Lancar hanya bermodal 2 unit bus saja, yang melayani trayek antar kota dalam provinsi, yaitu trayek Wonosari, Yogyakarta. Berkat usahanya yang begitu semangat dan gigih, Patris, panggilan akrab dari Bapak Sutrisno, mulai mengembangkan perusahaan otobusnya pada tahun 1991 dengan membuka trayek antar kota antar provinsi atau AKAP yang trayeknya melayani Wonosari Jakarta pulang pergi. Dengan bermodalkan 4 unit bus, dengan membuka trayek Wonosari Jakarta menuai kesuksesan. Untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pelanggan setianya, perusahaan otobus Maju Lancar juga mengembangkan usahanya di bisnis armada wisata yang dikelola di bawah bendera Rahma Wisata yang merupakan anak perusahaan Maju Lancar. Perkembangan usaha yang semakin maju pada tahun 2002, PO Maju Lancar mengembangkan anak usahanya yang bernama PO Citra Adi Lancar.
Perusahaan otobus Citra Adi Lancar didirikan oleh anaknya yang bernama Adi Prasetyo. Perusahaan otobus Citra Adi Lancar berkantor di Jalan Wonosari, Jogja, kilometer 3, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesuksesan yang diraih oleh Bapak Sutrisno tidak selamanya berjalan mulus. Perusahaan otobusnya pernah diterpa permasalahan yang dirasakan oleh perusahaan otobus lainnya. Pada tahun 2013, perusahaan otobus Maju Lancar yang didirikan oleh Bapak Sutrisno mengalami penurunan omset hingga 30%. Penurunan omset dalam kisaran yang sama juga terjadi pada PO Citra Adi Lancar. Manajer operasional PO Maju Lancar, Bapak Adi Prasetyo atau yang lebih akrab dipanggil Bapak Didit, menceritakan, perjuangan untuk meraih sukses bukan hal yang mudah. Berbagai kendala yang dialami perusahaannya juga datang seiring berjalannya waktu. Dikutip dari kabar handayani.com. Perkembangan perusahaan otobus Maju Lancar kini semakin maju dengan melewati berbagai masalah yang dilalui. Kini, perusahaan otobus Maju Lancar dan anak perusahaannya telah menambah trayeknya ke berbagai wilayah lainnya. Dan sejarah PO Maju Lancar pun terus berlanjut hingga kini, hingga menjadi salah satu perusahaan otobus terbaik di Indonesia. Karya Jasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi. Sejak mula berdiri, Karya Jasa merupakan perusahaan yang mempunyai status badan hukum persekutuan komoditer atau lebih dikenal dengan CV, yang dijadikan sebagai landasan yuridis operasional. Bentuk badan hukum CV sengaja dijadikan sebagai alternatif pilihan untuk landasan yuridis operasional karena Karya Jasa didirikan oleh beberapa orang yang kebetulan mempunyai bidang usaha yang sama, yaitu truk sebagai alat transportasi barang. Berdasarkan kesamaan tujuan, mereka kemudian sepakat untuk menggabungkan usaha dalam satu nama, yaitu CV Karya Jasa, yang secara formal yuridis berdiri pada bulan Februari 1990. Perkembangan selanjutnya, usaha untuk transportasi truk dirasa kurang menggairahkan akibat semakin merebaknya usaha yang bergerak dalam bidang tersebut. Sebagai langkah antisipasi guna mengatasi permasalahan tersebut, maka perusahaan mencoba untuk mencari satu terobosan yang dirasa tepat. Kebetulan dalam waktu yang relatif bersamaan, muncul tawaran seseorang dari daerah Malang yang ingin menjual beberapa unit bus dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian, perusahaan telah memperoleh alternatif jalan keluar dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, Bapak Wibisono selaku manajer pelaksana berniat untuk menanggapi tawaran tersebut. Sebagai langkah awal yang ditempuh, beliau memutuskan menjual beberapa armada truknya untuk membeli beberapa unit bus yang ditawarkan. Namun, kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam tubuh organisasi. Setelah diadakan konsolidasi dan diberikan pengertian dengan disertai rincian finansial dan teknisnya, akhirnya para sekutu sebagai penyerta saham menyetujui kebijakan yang ditempuh. Dengan demikian, usaha bidang transportasi truk secara resmi dihentikan kegiatannya pada tahun 1994. Usaha truk di sini tidak mutlak dihentikan, tetapi perusahaan juga masih menjalankan dalam armada yang terbatas. Hal ini sengaja ditempuh agar tidak menghilangkan citra dan misi perusahaan yang telah dijalankan, yaitu menyediakan layanan
jasa transportasi. Akhirnya, perusahaan bersedia menerima tawaran untuk membeli beberapa unit bus dari Malang tersebut. Langkah berikutnya, perusahaan melakukan perbaikan-perbaikan pada beberapa unit yang telah dibeli. Namun masalah yang dihadapi belum berakhir. Kemudian perusahaan dihadapkan pada permasalahan lain yang sangat menentukan, yaitu bus yang telah dibeli akan digunakan untuk angkutan reguler atau non-reguler. Perusahaan memutuskan bahwa bus yang telah dibeli digunakan untuk angkutan non-reguler. Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan dari sisi teknis maupun pemeliharaannya, sehingga bus-bus tersebut nantinya diharapkan akan dapat bertahan lama. Akhirnya, pada pertengahan 1994, Karya Jasa secara operasional telah merubah atau alih profesi, yaitu semula usaha truk ekspedisi transportasi barang menjadi usaha bus untuk melayani kepentingan jasa transportasi pariwisata. Berdasarkan kronologis yang terjadi, dapat dikatakan bahwa Karya Jasa dibentuk bukan karena adanya peluang pasar transportasi pariwisata. Hal ini terjadi memang secara kebetulan dan benar-benar terjadi di luar kendali perusahaan. Kemudian, perkembangan perusahaan telah menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Terbukti pada saat alih profesi, Karya Jasa semula hanya mempunyai 5 unit armada dan sekarang telah mampu menambah armada. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Karya Jasa telah mampu menunjukkan keberadaannya sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidangnya, yaitu transportasi layanan pariwisata. Sejak mula berdirinya, Karya Jasa dalam menjalankan aktivitas operasional usahanya berada di perkampungan Minggiran, Kecamatan Mantri Jeron, tepatnya di Jalan Jogokarian nomor 1, Yogyakarta, kode pos 55143. Hal ini sengaja diputuskan karena pada saat itu perusahaan hanya memandang bahwa tempat yang diperluas hanya sekedar untuk gudang, bengkel, dan sekaligus untuk garasi, serta kantor sebagai tempat menjalankan kegiatan administrasinya. Kantor PO Karya Jasa juga memiliki area parkir yang relatif luas. Visi PO Karya Jasa: pertama, menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang jasa. Kedua, menjadi perusahaan transportasi nasional. Visi PO Karya Jasa: pertama, menyediakan jasa-jasa dalam bidang transportasi. Kedua, pelayanan yang baik dengan mengutamakan keselamatan dalam perjalanan dan nyaman. Dilansir dari ayunaikbis.com, PO Putra Remaja adalah bus yang banyak dicari bagi penumpang dari Sumatera, khususnya Lampung, Palembang, menuju Yogyakarta dan Jawa Tengah. PO Putra Remaja atau disingkat PR ini didirikan oleh Bapak Sutekno sejak tahun 1980. Untuk ukuran sebuah perusahaan transportasi tentunya sudah sangat berpengalaman. Selama hampir puluhan tahun, operator bus yang bermarkas di Jalan Ring Road Barat Demak Ijo nomor 15 Yogyakarta ini pernah mengalami jatuh bangun. Pada awal berdirinya, perusahaan ini menawarkan layanan bus malam dengan bermodal 4 unit bus dengan trayek pertama Jogja-Jakarta. Seiring dengan perkembangannya,
Saat ini, Putra Remaja juga memiliki layanan bus pariwisata dan melayani berbagai trayek di Pulau Jawa hingga Pulau Sumatera. Sesuai dengan logo PO Putra Remaja, yaitu perpaduan huruf P dan R yang berbentuk gambar layar, memiliki filosofi terus maju. Sesuai dengan filosofinya, operator bus ini senantiasa mengembangkan diri serta memberikan pelayanan terbaik. Putra Remaja banyak menggunakan bus dengan sasis Mercedes-Benz dan ada juga beberapa menggunakan sasis Scania. Dan sebagai ciri khas kebanyakan, armada busnya menggunakan warna dasar putih dengan perpaduan biru dengan berbagai macam livery. Operator bus yang bermarkas di Demak Ijo ini pernah menggunakan model All Setra besutan karoseri Adiputro. Bus ini, menurut informasi yang kami dapatkan, menggunakan sasis Scania K124 yang sudah terkenal ketangguhannya. Selain itu, ada juga bus pariwisata jadul dengan bodi Sigma buatan karoseri New Armada, Magelang, Jawa Tengah. Kesan kokoh dibalut warna cat gelap dengan garis biru dan kuning terlihat garang di bodi Sigma bermesin Mercedes-Benz ini. Ada juga bus buatan dari karoseri Trijaya Union dengan bodi bernama Boxer Setra bermesin Mercedes-Benz OH Series. Dengan bodi berwarna putih dengan kombinasi biru tua, masih terlihat kesan klasik, yaitu headlamp berbentuk kotak. Selanjutnya ada juga model bus lawas dengan mesin Mercedes-Benz, namun untuk bodi dan karoserinya sedikit informasi yang kami dapatkan. Berikut ini beberapa bus modern dari masa ke masa dari PO Putra Remaja. PO Putra Remaja melayani trayek Solo Lampung, Solo Palembang, Solo Jambi, Yogyakarta Merak, Yogyakarta Lampung, Yogyakarta Batu Raja, Yogyakarta Lubuk-Linggau, Yogyakarta Palembang, Yogyakarta Jambi, dan yang terbaru Klaten, Yogyakarta, Bandung. Dilansir dari kanal YouTube Perpals TV, di saat orang berlomba-lomba bisa masuk sebagai pegawai BUMN, Oni Febriananto justru merasa tidak nyaman. Oni memutuskan banting setir membangun bisnis di bidang bus pariwisata, POAO Transport. Awalnya, Oni merupakan seorang pegawai di salah satu bank BUMN. Setelah lulus kuliah saya kerja di bank. Kebetulan background orang tua saya adalah pengusaha otobus tertua di Jogja, PO Beker. PO itu sudah didirikan sekitar 1950-an. Saya diminta untuk meneruskan usaha, tapi saya enggak bisa. Saya kerja di bank sebagai salah satu pegawai BUMN, kata Oni.
Pada 1993, Oni mulai berpikir dirinya tak cocok bekerja sebagai pegawai bank padahal kehidupannya sudah terjamin. Ini yang membuatnya berpikir untuk mengikuti jejak bisnis keluarga untuk membuka perusahaan otobus. Namun, penghasilan sebagai pegawai bank dan hasil dari bermain musik di hotel dan pub tidak cukup menjadi modal membuka PO Bus. Rencana tersebut tak langsung terwujud karena Oni dan sang istri berusaha mencari modal. Tahun 93, saya bicara sama Adele, istrinya, kayaknya saya nggak cocok bekerja di bank. Saya bilang kayaknya saya harus bikin bis, tapi saya nggak mau kayak bapak bus reguler, saya maunya bus pariwisata, ujarnya. Saat mencari modal, Oni mengaku rela menjual mobilnya tapi nominal yang didapatkan masih kurang untuk membeli bus baru. Akhirnya, dia bersama sang istri memutuskan membeli bus bekas, sekaligus belajar memahami semua tentang bus. Akhirnya beli bekas tahun 94, dibantulah dengan Pak Santoso melalui Bapak almarhum, dia itu dari OBL pendiri Safari Dharma Raya. Dia yang berjasa berdirinya AO. Saya coba, periksa, chat, betulin bus sendiri, dan alhamdulillah semuanya berjalan, katanya. Memiliki jiwa seni karena berprofesi sebagai pemusik, Oni mengaku ingin memberikan sentuhan berbeda pada bus miliknya. Hingga tercipta logo AO dengan grafis yang dihasilkannya sendiri sehingga berbeda dengan PO lain. Awal tahun 90-an, cat bus itu lurus nggak ada yang dioret-oret, lah AO dioret-oret. Lah kok happening, akhirnya tambah lagi. Pada 96, kita beli kalau nggak salah 2 atau 4 unit baru. Akhirnya pada tahun 97, saya memutuskan mengundurkan diri dari bank, ujarnya. Penamaan AO sendiri awalnya terinspirasi dari inisial nama Oni dan Adele yang akhirnya diubah menjadi Alpha Omega setelah nama perusahaan diresmikan. Ini juga memiliki filosofi sendiri bagi Oni dan sang istri. Alpha Omega itu adalah yang awal dan yang akhir, kita sehati kemitraannya baik saya sama Mbak Adele maupun sama anak-anak. Itulah filosofinya kenapa muncul nama itu, kata Oni. Ini merupakan dokumentasi video bus AO Transport di tahun 2004. Bodi bus yang dipakai adalah bodi kristal buatan karoseri Restu Ibu Pustaka. Berikut ialah dokumentasi video bus AO Transport tempo dulu. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.